Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan bab mengenai sejarah penulisan hadis dan macam-macam kitab hadis. Kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri Muhammad Hafiz dan rekan saya Noval Dwiyagian. Oke, langsung masuk bab pembahasan. Yang pertama, sejarah penulisan dan pembukuan hadis. Nah, pada abad pertama Hijriah, mulai dari zaman Rasulullah, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, kemudian pada masa sebagian besar dinasti Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. Nah, di sini hadis-hadis hanya berpindah dari mulut ke mulut karena mereka belum terdorong hatinya untuk mengumpul hadis, hanya mengandalkan ingatan untuk menyimpan hadis tersebut. Kemudian ketika pada masa dinasti Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan beliau juga terkenal sangat adil. Nah, di sini beliau tergerak hatinya untuk membuka hadis. Untuk menghasilkan maksud mulia tersebut, beliau memerintahkan Gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad, untuk membuka hadis Rasul dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim bin Muhammad. Nah, sekedar info bahwasanya pada zaman dulu menyusun hadis tidak berubah, jangankan berubah, tidak disuruh saja mereka dengan senang hati mau mengumpul hadis tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Nah, di sini tercatat para pengumpul pertama hadis yang tercatat dalam sejarah. Di kota Makkah ada Ibnu Jurais, kemudian di kota Madinah Ibnu Ishaq, di kota Basrah Ar-Rabi bin Sabih, di Kufah Sufyan Ats-Tsauri, di Syam Al-Auza, di Wasit Hushaim Al-Washiti, di zaman Ma'mar Al-Azdi, di Ray Jaril Al-Dlabi, kemudian di Khurasan ada bin Mubarak, kemudian di Mesir ada Al-Laits bin Sa'ad. Ya. Kitab yang paling tua yang ada di tangan umat Islam adalah Al-Muwatta susunan Imam Malik radhiyallahu an atas permintaan Khalifah Al-Mansur ketika dia pergi naik haji pada tahun 144 Hijriah. Kitab Al-Muwatta dianggap paling sahih karena tingkat kesahihannya itu lebih tinggi daripada kitab-kitab sebelumnya. Lanjut, sistem ulama-ulama abad kedua dalam membuka hadis. Para ulama abad kedua membuka hadis dengan tidak menyaringnya. Mereka tidak membuka hadis-hadis saja, bahkan fatwa sahabat pun dimasukkan dalam bukunya itu. Kemudian terdapatlah kitab-kitab hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Selanjutnya ada masa-masa hadis dibukukan. Yang pertama, masa pembentukan hadis. Nah, masa pembentukan hadis terjadi pada saat kerasulan Nabi Muhammad hingga wafatnya. Pada masa ini hadis belum ditulis dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabat saja, seperti di atas tadi. Kemudian ada masa penggalian. Nah, masa penggalian ini disebut juga masa sahabat besar dan tabi'in. Dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 11 Hijriah. Pada masa ini kitab hadis belum ditulis ataupun dibukukan. Seiring dengan perkembangan dakwah, mulailah bermunculan persoalan baru umat Islam yang mendorong para sahabat saling bertukar hadis dan menggali dari sumber-sumber utamanya. Kemudian masa perhimpunan. Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat dan tabi'in yang mulai menolak menerima hadis baru karena sering terjadinya tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan yang bergeser ke bidang syariat dan akidah
dengan munculnya hadis-hadis palsu. Kemudian pada masa penyusunan, pada masa penyusunan hadis ini, yaitu abad ke-3 Hijriah, yang merupakan masa pembukuan dan penyusunan hadis. Guna menghindari salah pengertian bagi umat Islam dalam memahami hadis sebagai perilaku Nabi Muhammad SAW, maka para ulama mulai mengelompokkan hadis dari memisahkan kumpulan hadis yang termasuk marfu, yaitu yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad, dan mana yang mauquf, yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Kemudian ada yang maktu, yang sanadnya hanya sampai kepada tabi'in. Usaha pembukaan hadis pada masa ini selain telah dikelompokkan, juga dilakukan penelitian sanad dan rawi-rawi pembawa beritanya sebagai wujud tashih atau koreksi atas hadis yang ada maupun dihafal. Kemudian selanjutnya pada abad ke-4 Hijriah, usaha pembukaan hadis terus dilanjutkan hingga dinyatakan bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan maghlighi hadis. Sedangkan abad ke-5 Hijriah dan seterusnya adalah masa memperbaiki susunan kitab hadis, seperti menghimpun untuk memudahkan mempelajari dengan sumber utamanya kitab-kitab hadis abad ke-5 Hijriah. Abad ke-4 Hijriah. Tadi masa penyusunan, sekarang masa pembukaan hadis. Dimulai dari abad kedua sampai abad ke-3 Hijriah. Usaha penulisan hadis yang dirintis oleh Abu Bakar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri pada sekitar tahun 100 Hijriah diteruskan oleh ulama hadis pada pertengahan abad kedua Hijriah. Perintah kewarganegaraan mengenai pengumpulan hadis di atas dari Khalifah kedua Abbasiyah di Baghdad, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yang memerintah selama 22 tahun. Perintah ini ditujukan kepada Malik bin Anas waktu Abu Ja'far Al-Mansur berkunjung ke Madinah dalam rangka ibadah haji. Sistem pembukaan pada masa ini adalah dengan menghimpun hadis mengenai masalah yang sama dalam satu bab, kemudian dikumpulkan dengan bab yang berisi masalah lain dalam satu karangan. Ini terdapat 3 golongan pada masa ini terdapat 3 golongan yang memasukkan hadis, yaitu golongan politik, golongan tukang cerita, golongan jindik. 3 ya. Kemudian lanjut kendala yang dihadapi dalam melakukan pembukuan hadis. Yang pertama, banyaknya orang atau adanya orang-orang yang membuat hadis palsu yang mempersulit proses pembukuan. Kemudian ulama tidak atau belum memperhatikan dhaif, sahih atau hasan. Yang penting para ulama menganggap yang penting itu sumbernya langsung dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, memisahkan hadis maudhu saja, yang lain tidak. Kemudian ini langkah-langkah yang diambil untuk memelihara hadis. Melihat adanya pemalsuan hadis yang berkembang dalam masyarakat, tergeraklah para ulama untuk membela syariat dan memelihara agama Islam. Mereka berusaha menyaring dan menepis hadis-hadis yang diriwayatkannya itu. Hadis-hadis yang sahih mereka ambil, dan hadis-hadis yang diduga palsu atau maudhu mereka tinggalkan. Mulai saat itu timbullah ilmu yang dinamakan ilmu jarh wa ta'dil. Para ulama menerangkan kejelekan-kejelekan pemalsuan hadis dan menyuruh manusia untuk berhati-hati, serta menerangkan hadis palsu dan motif pembuatan hadis palsu tersebut. Telah dijelaskan bahwa di samping para ulama membuka hadis dan memisahkan hadis dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, atau memisahkan yang sahih dan dhaif, beliau-beliau itu memberikan pula kesungguhannya yang mengagumkan untuk menyusun kaidah-kaidah
tahdits. Usul-usulnya, syarat menerima riwayat, kemudian syarat menolaknya, syarat sahih dan dhaif, serta kaidah yang dipegangi dalam menentukan hadis maudhu. Nah, kemudian ada macam-macam kitab hadis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Novel Duyagian. Monggo, terima kasih.